Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela opini jurnal PKSPD dengan tajuk Afan Kurniawan Ojol bagi kita semua. Kemarahan sosial dan amuk massa ke seluruh negeri. Sebelum kita masuk pada persoalan inti, saya ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga Afan Kurniawan atas kepulangannya sehubungan dengan represitas kekuasaan yang dipertontonkan mulai dari tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus, dan bahkan mungkin kalau kemudian kemarahan sosial ini masih berlanjut, represitas masih tetap akan dipertontonkan atau akan dihindari. Nah, menarik untuk kita kemudian perbincangkan karena ada hal pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh dalam tanda kutip yang makin juga membuat kita tidak mengerti, bahkan pada akhirnya juga melukai. Mudah-mudahan juga tidak memicu tambahan bagi kemarahan sosial atau amuk massa di seluruh negeri. Pertama, kita kemudian ingin prihatin apa sebenarnya yang mereka lontarkan argumentasinya yang menurut kita yang punya logika dan akal waras ini menjadi provokatif. Penjelasan-penjelasan provokatif ini mudah-mudahan oleh kita semua hanya dianggap numpang lewat. Pertama misalnya, ini ada by design, tetapi kemudian tokoh tersebut tidak mengatakan atau tidak tahu siapa yang mendesain atau siapa di belakang yang mendesain itu. Nah, ini menjadi paradok dan ini menjadi persoalan yang biasa dilontarkan ketika ada kemarahan sosial. Nah, pernyataan berikutnya, misalnya juga dari petinggi negara atau mantan petinggi negara mengatakan bahwa demo ini atau unjuk rasa atau kemarahan sosial ini didanai oleh koruptor. Satu hal yang paradok dan ini amat menjadi naif dan ini akan menjadi ingatan kita untuk menjadi kemarahan kolektif. Yang ketiga, juga ada pernyataan yang sangat luar biasa bahwa aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran ini adalah ditunggangi atau digerakkan oleh asing. Pernyataan ini membuat kita makin luka, makin marah, bahkan kemudian kita tidak paham lagi di negara yang mengklaim sebagai negeri yang beradab dan mengklaim sebagai negeri Pancasila. Semestinya tidak begitu, dan ini hanya provokasi, penjelasan provokasi yang akan menimbulkan kemarahan sosial yang lebih meluas jika tidak dihentikan atau tidak diralat. Kemudian ada lagi pernyataan dari anggota Dewan di Senayan yang mengatakan awalnya kita menganggap bahwa itu simpati atau empati. Ternyata ini simpati tapi bukan empati. Bahkan boleh kita katakan secara ekstrim bahwa ini empati yang terselubung. Anggota Dewan Senayan itu mengatakan bahwa peristiwa Afan Gafan yang kemudian kalau kita lihat sengaja, bukan eksiden tanpa sengaja, tetapi kita bisa melihat dengan logika dan akal waras bahwa ini merupakan pembunuhan dari represitas kekuasaan dan negara kalah untuk mengatasi represitas kekuasaan. Karena ketika dalam video yang berkali-kali ditayangkan banyak pihak, ternyata Afan sudah terjatuh, kemudian mobil rantis atau barakuda itu di stop oleh massa untuk tidak lanjut, tapi ternyata kemudian tetap melindasnya.
Maka ini suatu tindakan kebrutalan dan kebiadaban di negara yang mengklaim sebagai negeri yang beradab, dan tindakan itu tentu memicu kemarahan nasional, memicu kemarahan sosial di mana-mana di seluruh negeri yang akhirnya menimbulkan amuk massa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, kembali kepada pernyataan anggota dewan yang mengatakan bahwa jangan mau dijadikan korban atau jangan mau dikorbankan. Tentu ini bukanlah suatu sikap empati, tetapi ini masih mencoba membiaskan seperti apa yang dikatakan oleh Habermas, ini sebagai pengkhianatan intelektual karena ini anggota dewan dianggap sebagai seorang intelektual. Mengapa? Siapa yang mau mengorbankan diri atau dijadikan korban? Siapa kemudian yang menyuruh mereka? Nah, ini tentu membiaskan perjuangan atau sejarah perjuangan dari gerakan moral. Nah, kalau dikatakan bahwa jangan mau dikorbankan, tentu ada yang menggerakkan, tentu ada yang kemudian menyuruh untuk orang menjadi keledai sehingga kemudian mau dijadikan korban. Atau mereka dia mengatakan jangan mau dikorbankan. Siapa yang mau memilih kematian yang konyol ketika kemudian kematian itu tidak diyakini sebagai sebuah kebenaran yang telah diberikan keteladanannya oleh Socrates bahwa dia memilih dihukum mati dengan minum racun karena dia mempertahankan dan memperjuangkan kebenarannya. Tentu Ivan Kurniawan adalah kita semua yang mencoba memilih jalan sunyi meskipun itu kemudian amat represif. Dalam sebuah unjuk rasa dengan massa cair, dengan massa yang banyak, tentu memang resikonya adalah kita semua yang berada di lapangan bisa saja akan menjadi korban dari represitas kekuasaan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang ingin kematian itu, tanpa kemudian kita harus membantah bahwa kematian itu akan datang, tetapi kematian yang memilih jalan sunyi, bukan kematian yang belangsak. Nah, inilah pernyataan anggota dewan yang seolah-olah empati, padahal itu kalau kita merujuk pernyataannya bukanlah suatu hal yang empati karena dia mustabilo, jangan mau dikorbankan dan jangan mau dikorbankan. Sehingga kemudian ada pertanyaan lanjutnya, siapa yang menggerakkan, siapa yang mau dikorbankan? Berarti ada orang yang menjerumuskan Ivan Kurniawan yang profesinya atau mencari nafkah melalui ojek online. Tentu pernyataan-pernyataan yang paradok ini atau provokatif ini mudah-mudahan dianggap saja adalah penumpang lewat. Nah, kalau kita kemudian memahami sosiologi kekuasaan, sosiologi massa, sejak munculnya sebuah negara, maka tidak berdiri sendiri gerakan massa termasuk yang sekarang ini terjadi. Karena kita dipertontonkan oleh anggota dewan yang joget-joget atau menari barbarian di tengah kehidupan ekonomi yang mencekik, di mana kehidupan masyarakat kecil yang susah, di mana PHK terjadi di mana-mana dan pemerintah atau kekuasaan tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Dan itulah sebenarnya hukum kausalitas harus dibaca oleh mereka-mereka yang mengatakan ini ada by design, kemudian jangan mau dikorbankan dan lain-lain. Nah, akibat daripada tingkah pola dan arogansi-arogansi kekuasaan yang dipertontonkan oleh parlemen di Senayan dengan menari-nari dengan kenaikan tunjangan yang konon 3 juta per hari bahkan lebih, nah yang membuat kemarahan sosial itu, dan itu harus dibaca bahwa apa yang sekarang terjadi, kemarahan sosial dan amuk massa sebagai aksi atas reaksi daripada parlemen, reaksi atau
adanya aksi ini akibat reaksi daripada represitas kekuasaan dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang menyesarakan rakyat tentunya, sehingga rakyat tidak punya peluang untuk kemudian hidup dengan nyaman, hidup dengan damai, hidup dengan ekonomi yang bisa terjangkau, dan semua di mana-mana ada kenaikan harga, semua di mana-mana kemudian menjadi beban. Nah, apa yang dikatakan oleh masyarakat sipil yang kemarin kemudian memberikan pernyataan sikap terhadap kejadian atau terhadap meninggalnya Apan Kurniawan. Puluhan organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap, bahkan kemudian menyebut nama-nama anggota dewan. Misalnya ada Kuya-Kuya, ada Sahroni yang sekarang rumahnya kemudian diserang massa, dan kemudian berangkasnya yang berisi dolar kemudian dihambur-hamburkan, termasuk pernyataan Nafa Urbah dan lain-lain. Itulah yang kemudian makin memicu kemarahan sosial. Seandainya saja para anggota dewan yang di parlemen itu cukup hanya joget-joget atau menari-nari barbarian di atas penderitaan rakyat banyak, mungkin kita masih bisa mencegah kemarahan itu untuk bisa bertahan atau untuk bisa tidak meledak. Tetapi kemudian dipicu juga oleh pernyataan-pernyataannya yang amat melukai masyarakat dan amat melukai kondisi sosial. Nah, pernyataan sikap masyarakat sipil perlu menjadi pegangan kita bahwa sejarah selalu berulang dan kita semua yang memilih kebenaran sejarah, yang memilih gerakan moral, tentu harus juga kita peduli, harus juga kita merasa bahwa ini menjadi persoalan negara. Karena negara seringkali kalah dengan kekuasaan. Negara tidak hadir di mana kekuasaan semakin represif, kekuasaan semakin barbar. Nah, inilah tugas kita semua orang-orang yang masih punya logika dan akal waras. Jadi pernyataan sikap bersama masyarakat sipil tentu akan menjadi catatan, dan patut kita catat bahwa sejarah kebenaran akan memilih jalannya sendiri dan kebenaran akan memilih jalannya sendiri, meskipun di tengah-tengah perjalanan sejarah ada tokoh-tokoh penting yang menyatakan bahwa itu by design, bahwa itu jangan mau dikorbankan, bahwa ada penumpang gelap atau ada penyusupan. Di sejarah manapun di dunia, ketika hadirnya sebuah negara, pastilah gerakan moral tidak bisa terhindari daripada penumpang gelap. Tetapi lagi-lagi sejarah kebenaran akan memilih jalannya sendiri dan tidak dikendalikan oleh para penumpang gelap. Kita ambil fakta konkret di negeri ini. Misalnya jatuhnya Soekarno Orde Baru juga dibimbing oleh sejarah, kebenaran sejarah, bukan oleh orang-orang yang menunggangi sejarah. Begitu juga sejarah berulang pada tumbangnya rejim Orde Baru Soeharto pada 12 Mei 98. Para tokoh penting mengatakan bahwa gerakan mahasiswa ini disusupi pihak lain, gerakan mahasiswa ini ditunggangi. Bahkan kemudian itu berkali-kali diucapkan di televisi nasional, bahkan di media nasional ketika internasional ketika diwawancarai. Tetapi apa yang terjadi? Sejarah kebenaran memilih jalannya sendiri dan kebenaran memilih jalannya sendiri, sehingga kemudian itu yang menjadi fakta sejarah dan ingatan kolektif kita harus dijaga soal itu. Nah, kembali kepada persoalan Apan. Bagaimana mungkin ketika kemudian kita membantah bahwa Apan meninggal dalam ketidaksengajaan karena mobil rantis itu sudah di stop, tetapi kemudian tetap
dilanjutkan untuk melindas, sehingga ini bukan lagi kecelakaan tetapi ini pembunuhan yang disadari atau tidak orang-orang yang berada di rantis, orang-orang yang memberikan komando dari aparat keamanan tentu adalah para pejabat publik atau para aparat yang terlatih dengan situasi dan kondisi bagaimanapun di lapangan meskipun dalam kondisi yang tidak menentu. Nah, inilah yang menjadi catatan kita. Oleh karena itu, semua kita yang masih punya logika dan akal waras tentu berharap kehadiran negara. Di samping kemudian negara tidak boleh dengan kekuasaan, karena ada juga tokoh penting yang mengatakan bahwa aparat bisa menggunakan kekuasaannya yang dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang untuk menembak mati. Bagaimana mungkin pernyataan itu tidak provokatif untuk tidak menimbulkan kemarahan sosial? Aparat memang diberikan kewenangan untuk menembak mati musuh yang dihadapi dalam kondisi tertentu, tetapi bukan untuk menembak rakyat sendiri yang merindukan hadirnya negara. Nah, kenapa kemudian jika kemudian kekuatan yang dijamin, kekuasaan yang dijamin oleh undang-undang bahwa aparat bisa menembak mati siapapun yang dianggap menjadi musuh, kenapa tidak dipakai peluru yang dibayar atau dibiayai oleh rakyat, baju seragam yang dibiayai oleh rakyat, kemudian peluru itu tidak ditembakkan kepada gembong-gembong narkoba, kemudian para koruptor, kemudian para gembong-gembong judi online, para gembong-gembong miras yang membuat negeri ini rusak. Nah, kemudian kenapa harus juga dikatakan pada saat melihat kondisi kemarahan sosial dari 25 Agustus hingga 30 Agustus kemarin, kemudian mengatakan bahwa aparat diberi kekuasaan atau kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan kekuatannya untuk menembak mati siapapun atau kemudian untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang represif atau brutal. Nah, bagi kita yang masih punya moral, punya logika dan akal waras, tentu penjelasan ini penjelasan provokatif yang akan menimbulkan kemarahan berikutnya. Satu sisi, kemarahan ini juga dipicu, ada reaksi. Aksi ini tentu ada reaksi dalam hukum kausalitas. Pertama adalah ditampilkan atau dipertontonkan joget-joget anggota dewan yang barbarian dengan kemewahan-kemewahannya. Nah, kita juga perlu mencatat di tengah kehidupan ekonomi yang mencekik, hutang luar negeri yang melangit, meskipun Prabowo, presiden kita yang berkuasa saat ini, mempunyai prestasi berhasil melunakkan negara-negara asing untuk memberikan pinjaman dalam tanda kutip, jika tidak salah nilainya kurang lebih 760 triliun untuk kemudian membantu kelangsungan hidup bernegara. Pertanyaannya, hutang luar negeri ini apakah kemudian akan menyelesaikan masalah ekonomi yang mencekik? Jangan sampai atau jangan-jangan hutang luar negeri yang menjadi prestasi Prabowo tidak cukup untuk membayar beban bunga dan pokok hutang luar negeri. Bahkan kemudian jangan-jangan hutang luar negeri tambahan ini yang dicarikan Prabowo kemana-mana, Presiden Prabowo ini adalah hanya untuk menambal atau membiayai kemewahan operasional dan fasilitas pejabat negara, pejabat publik, kemudian Senayan dengan tunjangan yang luar biasa. Jika kita mau prihatin menyelesaikan ekonomi yang mencekik, tentu harusnya para pejabat negara berela hati untuk gajinya setengah disumbangkan kepada negara untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang mencekik. Begitu juga para anggota dewan yang di Senayan maupun yang di tingkat provinsi dan kabupaten rela hati tunjangannya kemudian juga tidak dinaikkan, bahkan dipotong setengahnya termasuk gajinya
demi keselamatan negara, bukan kemudian menuntut fasilitas yang lebih mewah, kemudian tunjangan dinaikkan, dan lain-lain untuk kemegahan yang tidak ada korelasinya dengan menyelesaikan masalah ekonomi yang mencekik bagi publik, bagi masyarakat, dan bagi negeri ini. Nah, kalau negara kemudian kalah dengan penguasa atau dengan kekuasaan, sehingga kebijakan-kebijakan penguasa atau kekuasaan tetap akan mencekik atau tidak pro terhadap rakyat banyak, maka kemarahan sosial akan terus berlangsung dan sulit dihindari. Nah, ketika ini kemudian tidak diselesaikan, maka demo yang kemarin atau yang menjadi keprihatinan kita dengan gugurnya Afan Kurniawan dan beberapa orang lainnya yang luka di beberapa daerah, dan kemudian juga ada yang meninggal, apakah itu ketidaksengajaan atau karena situasi yang chaos. Nah, ini menjadi paradoks bagi Indonesia. Jadi buku Paradoks Indonesia kita bisa melihat gambarannya terjadi pada hari ini. Jangan sampai kemudian presiden juga menjadi presiden yang paradoks dengan tambahan hutang yang tidak bisa dikendalikan dan hanya kemudian untuk membiayai kemewahan para pejabat publik dengan segala fasilitasnya. Sehingga kita berharap Indonesia paradok bisa keluar dari keparadokannya. Presiden paradok karena buku itu diterbitkan oleh presiden sendiri, tidak menjadi presiden paradok dengan peristiwa saat ini yang tercermin dari kemarahan sosial dan amuk massa di seluruh negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.